Bayangkan ini, dua orang sama-sama baru lulus kuliah, sama-sama dapat uang 10 juta. Orang pertama memutuskan untuk membeli iPhone terbaru, karena katanya biar kelihatan keren saat kumpul bareng teman. Dalam beberapa bulan, uang itu habis. Bahkan, dia masih harus membayar cicilan untuk melunasi kekurangannya. Orang kedua, dia justru pakai uang yang sama untuk ikut kursus, beli buku, dan sisanya dia jadikan modal untuk jualan online kecil-kecilan. Awalnya, omsetnya pas-pasan, tapi 6 bulan kemudian usahanya mulai berkembang. Setahun berjalan, dia sudah punya karyawan, 2 orang, modal sama, usia sama, latar belakang mirip. Tapi hasilnya jauh berbeda. Bedanya bukan di jumlah uang yang mereka miliki, tapi di cara mereka berpikir. Sekarang pertanyaannya, kalau kamu yang dikasih 10 juta hari ini, kamu akan pilih seperti orang pertama atau orang kedua? Di video ini kita akan bongkar perbedaan cara pikir orang kaya dan orang miskin yang kalau kamu pahami, bisa benar-benar mengubah hidup kamu. Dan saya berani bilang, ini adalah hal yang jarang dibahas di sekolah atau kuliah. Kalau kamu perhatikan, perbedaan nasib dua orang tadi sebenarnya bukan soal siapa yang lebih pintar atau siapa yang lebih beruntung. Semua kembali ke pola pikir yang mereka bawa setiap kali mengambil keputusan. T. Harv Eker, penulis buku Secrets of the Millionaire Mind, pernah bilang, orang kaya percaya mereka menciptakan hidup mereka sendiri. Orang miskin percaya hidup terjadi pada mereka. Satu kalimat ini saja sudah menjelaskan kenapa ada orang yang terus naik level dan ada yang tetap jalan di tempat. Di video ini, saya akan ajak kamu melihat 3 perbedaan besar antara cara pikir orang kaya dan orang miskin, mulai dari sudut pandang psikologi, kebiasaan finansial sehari-hari, sampai bagaimana mereka merespons peluang. Dan yang paling menarik, saya akan tunjukkan satu kejadian nyata di Indonesia yang membuktikan teori ini. Sebuah kisah yang bikin kamu mikir, wah, ternyata sesederhana ini kuncinya. Jadi, sebelum kamu menilai posisi kamu ada di sisi kaya atau miskin, tonton video ini sampai akhir. Karena bisa jadi yang menghalangi kamu untuk melangkah lebih jauh, bukan dompet kamu, tapi pikiran kamu sendiri. Kita mulai dari perbedaan pertama. Cara mereka melihat peluang. Bayangkan ada sebuah tanah kosong di pinggir kota. Harganya murah, tapi daerahnya belum ramai. Orang miskin biasanya akan bilang, nggak ada gunanya. Jauh dari mana-mana, siapa juga yang mau beli nanti? Sedangkan orang kaya akan berpikir, kalau aku beli sekarang, beberapa tahun lagi harga pasti naik karena pembangunan akan merambat ke sini. Inilah yang saya sebut sebagai vision thinking, atau kemampuan melihat potensi sebelum potensi itu benar-benar terlihat oleh orang lain. Orang kaya punya kebiasaan bertanya bagaimana ini bisa menghasilkan. Sementara orang miskin lebih sering bertanya, apa risikonya kalau gagal? Saya pernah kenal seorang teman bernama Ardi. Dia bukan anak orang kaya, bahkan gajinya saat itu cuma cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi suatu hari, dia memutuskan membeli sebidang tanah di desa sebelah, hanya karena dia dengar akan ada jalan tol baru yang lewat dekat situ. Banyak orang menertawakannya, bilang itu buang-buang uang. 5 tahun kemudian, tanah itu naik 15 kali lipat harganya. Apa yang dia lakukan? Dia menjual setengahnya dan uangnya cukup untuk membangun rumah sekaligus modal usaha. Pelajarannya jelas. Peluang itu sering datang dalam bentuk yang belum sempurna. Kalau kamu cuma menunggu peluang yang sudah terlihat sempurna, kemungkinan besar kamu akan kalah cepat dari orang yang berani mengambil langkah lebih dulu. Perbedaan kedua adalah cara mereka memperlakukan uang yang sudah ada di tangan. Bagi orang miskin, uang adalah untuk dibelanjakan. Begitu gajian atau dapat pemasukan, pikiran pertama adalah, aku mau beli apa? Sedangkan bagi orang kaya, uang adalah alat untuk mendapatkan uang lebih banyak lagi. Pikiran pertama mereka adalah, bagaimana aku bisa memutar ini agar bertambah? Coba kita lihat contoh sederhana. Ada 2 orang, sebut saja Budi dan Tono. Keduanya sama-sama dapat bonus 10 juta. Budi langsung pakai untuk beli gadget terbaru. Rasanya senang, tapi beberapa bulan kemudian, gadget itu sudah turun harga dan tidak memberi nilai tambah selain hiburan sesaat. Tono memilih memasukkan uang itu ke reksadana pasar uang, lalu setahun kemudian modalnya bertambah jadi 10,6 juta. Mungkin kenaikannya kecil, tapi dari situlah ia mulai membangun kebiasaan menabung dan berinvestasi secara rutin. Memang, ada orang yang bilang, tapi kan kalau uangnya dipakai buat nikmatin hidup, kita juga senang. Betul, tapi bedanya, orang kaya akan menikmati hidup dari hasil investasi, bukan dari modal yang harusnya bisa bertumbuh.
Mereka tidak mengorbankan masa depan demi kepuasan sesaat di hari ini. Saya sendiri pernah melihat ini langsung dari seorang pengusaha di Surabaya. Waktu bisnisnya mulai berkembang, dia bukannya langsung beli mobil mewah, tapi malah menambah mesin produksi di pabriknya. Dia bilang, kalau aku beli mobil sekarang, nilainya akan turun. Tapi kalau aku beli mesin, uang itu akan balik berkali lipat. Benar saja, dalam 3 tahun, usahanya tumbuh sampai 4 kali lipat. Dan mobil mewah yang dulu dia tunda, akhirnya bisa dibeli tunai tanpa mengganggu bisnisnya. Perbedaan ketiga, dan menurut saya yang paling menentukan, adalah bagaimana mereka menghadapi kegagalan. Bagi banyak orang miskin, kegagalan adalah tanda untuk berhenti. Kalau bisnis rugi, langsung bilang, ya sudah, memang bukan jalanku. Kalau investasi turun, langsung merasa, wah, ini bukan buat aku. Sedangkan orang kaya melihat kegagalan sebagai proses belajar yang mahal, tapi sangat berharga. Kita bisa lihat dari kisah nyata Jack Ma, pendiri Alibaba. Sebelum sukses, dia pernah ditolak 30 kali untuk pekerjaan, termasuk menjadi pelayan di KFC. Bisnis pertamanya pun gagal total. Tapi bukannya menyerah, dia justru menjadikan kegagalan itu sebagai bahan evaluasi untuk percobaan berikutnya. Dia belajar bahwa setiap kali gagal, ada satu hal baru yang dia pahami tentang pasar, strategi, atau dirinya sendiri. Beda sekali dengan banyak orang yang saya temui. Misalnya ada yang mencoba jualan online 1 bulan, tidak ada yang beli, lalu langsung berhenti dan bilang pasar sudah penuh. Padahal orang kaya akan bertanya, kenapa tidak laku? Apakah harganya tidak pas? Apakah promosi kurang? Apakah target pembelinya salah? Saya punya cerita menarik dari tetangga saya, Pak Hasan. Dia dulu punya usaha catering kecil. Awal-awal usahanya rugi terus karena banyak makanan yang tidak habis terjual. Tapi dia tidak menyerah. Dia mulai belajar teknik pemasaran di media sosial, mencoba sistem pre-order, dan membuat menu hemat yang bisa dijual di sekolah-sekolah. Dalam setahun, usahanya mulai stabil, dan sekarang dia punya 3 cabang. Kalau waktu itu dia menyerah, mungkin sekarang dia sudah kembali jadi karyawan dan kehilangan peluang untuk berkembang. Ketiga perbedaan ini, cara melihat peluang, memperlakukan uang, dan menghadapi kegagalan, adalah pola pikir yang membentuk nasib seseorang. Dan menariknya, pola pikir ini tidak ada hubungannya dengan jumlah uang yang kamu miliki saat ini. Banyak orang kaya yang dulunya miskin, tapi memilih untuk berpikir seperti orang kaya sebelum uangnya datang. Kalau kamu merasa sekarang masih berada di sisi miskin dalam cara berpikir, kabar baiknya adalah ini bisa diubah. Pikiran itu seperti otot, bisa dilatih. Kamu bisa mulai dengan langkah-langkah sederhana. Setiap kali ada pemasukan, sisihkan sebagian untuk investasi. Setiap kali melihat peluang, latih diri untuk bertanya, bagaimana ini bisa berkembang? Dan setiap kali gagal, catat pelajaran yang kamu dapat, bukan alasan untuk berhenti. Ingat, perubahan tidak terjadi dalam semalam. Tapi setiap langkah kecil yang konsisten akan membawa kamu lebih dekat ke cara pikir yang membawa kekayaan. Bukan hanya kekayaan materi, tapi juga kebebasan memilih jalan hidup kamu sendiri. Dan di titik ini, saya ingin kamu benar-benar berhenti sejenak. Bayangkan 5-10 tahun dari sekarang, apakah kamu ingin tetap berada di posisi yang sama seperti hari ini? Atau kamu mau berada di titik di mana kamu bisa memilih pekerjaan yang kamu cintai, membantu orang tua tanpa memikirkan dompet, dan punya waktu luang untuk menikmati hidup? Perbedaan antara ya dan tidak, itu dimulai dari satu hal kecil, keputusan. Dan keputusan itu nggak akan berarti apa-apa kalau tidak diikuti tindakan yang konsisten. Saya percaya, setelah kita ngobrol panjang lebar soal cara pikir orang kaya versus orang miskin, kamu sekarang sudah punya gambaran jelas. Tapi gambaran itu cuma akan jadi hiasan di kepalamu kalau tidak kamu eksekusi mulai hari ini. Mulailah dari yang sederhana. Ubah satu kebiasaan kecil yang selama ini menahanmu. Bisa dari cara kamu mengelola uang, cara kamu mencari peluang, atau bahkan cara kamu berbicara pada diri sendiri. Karena perubahan besar itu jarang datang dari lompatan besar, tapi dari langkah kecil yang diulang setiap hari. Kalau kamu merasa video ini membuka perspektif baru, jangan cuma berhenti di sini. Ada banyak pembahasan lain yang akan bikin kamu makin tajam dalam mengelola pikiran dan tindakan. Tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan pastikan kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Karena saya janji, itu akan mengubah cara kamu melihat dunia. Dan ingat, keseimbangan bukan tujuan, tapi cara menjalani hidup.
you.